Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan moral pada remaja. Kita mulai dari suatu cerita, suatu kasus, yaitu studi kasus dilematis dari Haynes. Ceritanya seperti ini. Di Eropa, seorang perempuan hampir meninggal akibat sejenis kanker khusus. Ada satu obat yang menurut dokter dapat menyelamatkannya. Obat tersebut adalah sejenis radium yang baru-baru ini ditemukan oleh seorang apoteker di kota yang sama. Biaya membuat obat ini sangat mahal, tetapi sang apoteker menetapkan harganya 10 kali lipat lebih mahal dari biaya pembuatan obat tersebut. Untuk pembuatan satu dosis obat, ia membayar $200 dan menjualnya $2.000. Suami pasien perempuan itu, Haynes, pergi ke setiap orang yang ia kenal untuk meminjam uang. Tetapi ia hanya dapat mengumpulkan $1.000 dan hanya setengah dari harga obat. Ia memberitahu apoteker bahwa istrinya sedang sakit dan memohon agar apoteker bersedia menjual obatnya lebih murah atau membolehkannya membayar setengahnya. Kemudian, tetapi sang apoteker berkata, "Tidak, aku yang menemukan obatnya dan aku yang harus mendapatkan uang dari obat yang aku buat itu." Itu adalah cerita dari Haynes. Kemudian dari kasus itu ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan Haynes? Bolehkah ia mencuri obatnya atau tidak? Apa alasannya? Jika boleh, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Tidak ada yang lain ya. Jawabannya cuma bolehkah dia mencuri atau tidak boleh. Kasusnya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena satu-satunya jalan nolong istrinya adalah mencuri. Nah, itu tadi itu adalah kasus dilematis dari Haynes yang disampaikan oleh Kohlberg, dari Lauren Kohlberg. Lauren Kohlberg adalah tokoh dari teori moral reasoning, moral reasoning yang perkembangan moral reasoning. Nah, pada penelitiannya Kohlberg, dia bertanya kepada anak-anak pada berbagai usia, ditanyakan kasus Haynes ini. Pertanyaannya itu kayak tadi. Jadi ditanya, bolehkah Haynes ini mencuri atau tidak? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Cuma itu saja. Jadi sebenarnya ada beberapa kasus yang lain yang ditanyakan Haynes. Nanti akan dilihat konsistensinya. Kasus lain juga bisa menjadi dilema seperti misalnya contohnya Robin Hood. Tahu ya Robin Hood? Robin Hood itu adalah seorang pencuri juga ya, pencuri. Tapi hasil curiannya itu dibagi-bagikan ke orang miskin. Ini cerita dari Inggris. Boleh nggak dia mencuri? Kalau dibagikan ke orang miskin, boleh atau tidak? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Atau misalnya beberapa waktu yang lalu itu ada Budarsem, seorang TKW di Arab, dia membunuh majikannya karena dia akan diperkosa. Ya, jawab pertanyaannya, bolehkah membunuh majikannya? Jika boleh, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? White lies juga sama. White lies itu berbohong demi kebaikan ya. Apakah boleh? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Nah, kasus-kasus yang tadi itu adalah cara untuk mengetahui moral development dari Kohlberg. Jadi menurut Kohlberg, moral development itu mencakup pemikiran, tingkah laku, dan perasaan mengenai standar benar atau salah. Ada domain
pikiran, tingkah laku, dan perasaan. Ketiganya ini saling berhubungan. Nah, konsep dari Kohlberg ini adalah konsep utamanya adalah internalisasi. Internalisasi itu maksudnya di mana? Gimana? Jadi perkembangan moral itu bergerak dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menuju ke tingkah laku yang dikontrol oleh standar internal dari dalam diri. Jadi dari luar diri, awalnya dari luar diri, eksternal, kemudian semakin matang, maka yang mengontrol adalah internalnya. Nah, Kohlberg itu menilai dari reasoning, dari alasan, bukan pada sikap yang diambil. Ya, jadi bukan sikap yang diambilnya, jadi yang dilihat adalah reasoningnya. Walaupun yang nanti ini akan menjadi yang dianggap sebagai kelemahan dari teori Kohlberg ini. Nah, ini adalah level-level perkembangan moral menurut Kohlberg. Ada 3 level, yaitu pra-konvensional morality, yang kedua conventional morality, dan ketiga post-conventional morality. Setiap level terbagi menjadi 2 stage, 2 tahapan. Stage yang pertama itu the punishment and obedient orientation. Stage kedua itu instrumental purpose orientation. Level kedua juga terbagi menjadi 2 stage. Stage-nya yaitu orientation or morality of interpersonal orientation. Sedangkan stage keempat itu social order maintaining orientation. Untuk level ketiga, dibagi juga menjadi 2, yaitu stage 5, the social construct orientation, dan stage ke-6, yang terakhir, the universal ethical principle orientation. Panjang ya. Kita coba bedah satu-satu. Pertama, pada tahapan pra-conventional morality. Pra-conventional morality ini seorang individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral. Jadi ciri utamanya adalah tidak adanya internalisasi nilai moral. Jadi semua penalaran moral itu dikendalikan oleh faktor eksternal, ya. Bisa reward dan punishment. Biasanya ini terjadi pada usia 4 sampai dengan 10 tahun. Kalau pada stage 1, the punishment and obedient orientation, maka penalaran moral didasarkan atas hukuman dan ketaatan anak pada orang dewasa. Jadi mereka mikirnya itu ya penalaran moralnya itu didasarkan pada ini didasarkan pada hukuman dan ketaatan. Udah seperti itu aja. Jadi kenapa misalnya tadi kasusnya Hen, apakah boleh Hans itu mencuri? Tidak boleh katanya. Kenapa? Karena itu dia bisa dihukum oleh Pak Polisi, misalnya seperti itu. Nah, kalau jawabannya seperti itu, maka orang itu termasuk pada stage 1. Di stage 2, the instrumental purpose orientation. Penalaran moral didasarkan atas imbalan, hadiah, dan kepentingan sendiri. Apa yang benar, apa yang dirasakan baik, yang penting adalah dia mendapatkan reward-nya, ya. Jadi dia itu fokusnya pada reward-nya, instrumental purpose-nya. Nah, jadi kalau barangkali jawabannya kalau Hen, boleh nggak dia mencuri? Boleh, supaya istrinya itu sembuh. Misalnya, alasannya seperti itu aja. Kemudian pada tahapan yang kedua itu adalah conventional morality. Nah, ini adalah pada intermediate. Jadi terjadi intermediate internalization. Internalisasi, jadi tengah-tengah sudah punya nilai internal,
tetapi juga masih menggunakan standar dari eksternal orang lain, gitu ya. Jadi misalnya dia ingin disebut sebagai anak yang baik, ya, misalnya. Nah, usia ini adalah maaf. Pada tahapan ini biasanya usia anak 10 sampai dengan 13 tahun. Gitu ya. Nah, pada stage yang ketiga itu the good boy or kacau. The good boy or the good girl orientation or morality of interpersonal orientation. Jadi orientasinya pada interpersonal. Jadi dia ingin dianggap baik, gitu ya. Seseorang menghargai kebenaran, kemudian kesetiaan pada orang lain sebagai landasan kepentingan moral. Jadi dia ingin dihargai sebagai orang yang baik. Jadi misalnya, boleh nggak Hans itu mencuri? Tidak boleh. Kenapa? Kan Hans anak yang orang yang baik. Orang yang baik itu tidak boleh mencuri. Itu misalnya. Alasannya seperti itu. Stage yang keempat, social order maintaining orientation. Jadi orientasinya adalah order sosial. Order sosial itu artinya misalnya terkait dengan aturan, terkait dengan hukum-hukum, keadilan, ya. Gitu. Jadi misalnya boleh tidak Heinz ini mencuri? Tidak boleh. Kenapa? Karena hukum yang berlaku tidak membolehkan seseorang itu untuk mencuri. Nah, kan beda ya alasannya. Itu pada stage yang keempat, social order maintaining order orientation. Terus level yang paling tinggi ini adalah post conventional morality. Jadi moralitasnya itu benar-benar sudah terinternalisasi dan tidak berdasarkan pada standar orang lain, bukan pada standar eksternal. Jadi dia mengacu pada human right dan values. Kemudian dia mengembangkan moral, standar moral yang berdasarkan pada tadi hak asasi manusia, fairness dan keadilan. Pada stage kelima itu the social contract orientation. Dia berpikir rasional dengan nilai-nilai value yang dianut berdasarkan mayoritas orang dan kebaikan untuk orang banyak. Misalnya tadi yang kasus Heinz tadi, bolehkah Heinz mencuri? Boleh. Kenapa? Karena kalau tidak istrinya meninggal dan hidup itu adalah hak untuk semua orang. Gitu misalnya, nilainya adalah nilai kehidupan itu bagaimanapun harus harus didahulukan, misalnya seperti itu. Stage yang keenam, the universal ethical principle orientation. Seseorang telah mengembangkan suatu standar moral yang didasarkan pada hak-hak manusia universal, melakukan apa yang dianggap benar menurut nuraninya. Ya, misalnya kalau di Heinz itu boleh tidak Heinz mencuri? Tidak boleh. Kenapa? Karena mencuri itu bertentangan dengan hati nurani. Jadi walaupun istrinya meninggal, nggak apa-apa. Yang penting Heinz mengikuti hati nuraninya. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya penjelasan dari Lauren Kohlberg tentang moral reasoning. Jadi teorinya juga disebut dengan moral reasoning. Jadi yang dipentingkan oleh Kohlberg itu bukanlah mencuri atau tidaknya, tetapi yang dipentingkan adalah reasoning dari tingkah lakunya. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu kritik dari teori dari Kohlberg ini. Jadi memang Kohlberg ini ceritanya tentang kognitif sebenarnya kalau dilihat. Jadi bukan tingkah lakunya katanya. Jadi karena kalau kritiknya itu kan jadi nggak ada hubungannya antara tingkah laku moral dengan moral reasoning gitu. Orang yang
moral reasoningnya tinggi, bisa jadi melakukan kejahatan kayak tadi. Maka itu kan dipertanyakan. Misalnya tadi boleh mencuri nggak? Boleh katanya. Boleh mencuri. Tapi alasannya itu termasuk dalam stage yang 6 gitu. Jadi kelihatan baik. Jadi nggak ada ininya, nggak ada korelasinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang moral behavior. Moral behavior ini, kalau menurut ahli behavioris, itu tingkah laku itu terbentuk atas proses reinforcement, punishment, dan imitation. Jadi, ketika remaja diberikan reinforcement untuk tingkah laku yang konsisten dengan hukum-hukum yang ada, maka perilakunya akan dipertahankan atau diulang. Jadi contoh moral behavior itu kayak prososial behavior. Prososial itu tingkah laku membantu orang lain, ya. Membantu orang lain itu kenapa? Karena dia mendapatkan reinforcement, dia merasa senang, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan rasa senang ketika menolong orang, atau altruism. Altruism itu menolong tetapi nggak mengharapkan imbalan. Bisa jadi dia meniru dari orang lainnya, dia terinspirasi oleh tokoh tertentu. Dan forgiveness, pemaafan. Moral feeling. Nah, beda lagi moral feeling. Tadi kan kita ada bahas ada moral ini ya, touch, moral behavior, dan moral feeling. Moral feeling menurut psikoanalisa itu adalah perkembangan superego. Jadi merupakan cabang dari ini kepribadian. Jadi kenapa seseorang itu melakukan hal-hal yang sifatnya moral? Karena ada superego. Superego tahu ya, superego itu yang membuat, kalau di teori psikoanalisa itu adalah yang menuntun kita untuk berbuat kebaikan. Ya, kalau kebalikannya namanya id, yang kita itu melakukan hal sesuai dengan apa yang kita mau saja. Gitu ya, nanti ada istilah ego, superego, dan id. Nah, pada pandangan humanisme itu pada dasarnya orang itu baik. Jadi secara moral mereka itu sebenarnya baik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Itu usia. Jadi katanya semakin bertambahnya usia, maka perkembangan moralnya akan semakin meningkat. Pendidikan juga. Katanya tuh pendidikan mempengaruhi perkembangan moral, walaupun nggak semuanya ya. Kadang juga ada yang pendidikan tinggi, tapi dalam hal moral barangkali kurang. Kemudian intelijensi atau kecerdasan juga berpengaruh. Kemudian status sosial ekonomi, itu juga ada pengaruhnya. Kemudian keluarga, bagaimana pengasuhan keluarga itu mempengaruhi perkembangan moral. Terus juga agama, lingkungan, dan budaya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan moral remaja. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita berdiskusi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.